Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzana Risma Rahmawati dengan NIM 4022000027. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya yaitu tentang permintaan dengan judul analisis pengaruh harga terhadap permintaan kebutuhan barang pokok maupun non-pokok di toko Ibu Tugimi. Yang pertama kita bahas yakni tentang pengertian harga. Harga adalah elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik. Dan yang pertama kita bahas yakni tentang pengertian harga. Harga adalah elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Setelah harga, kita akan bahas tentang peranan harga. Peranan harga bagi perekonomian yaitu harga produk mempengaruhi sewa, upah, dan bunga dan laba. Sedangkan bagi konsumen yaitu mempengaruhi terhadap kualitas produk yang seringkali dipengaruhi oleh harga. Yang ketiga yaitu bagi perusahaan. Harga produk ialah determinan utama bagi permintaan atas produk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga. Yang kedua yaitu kurva permintaan. Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkatan harga. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya merupakan faktor dasar dalam penentuan harga. Sebab bila harga yang ditetapkan tidak sesuai maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu kita akan bahas tentang permintaan. Setiap individu menginginkan suatu barang maka akan melakukan apa yang disebut dengan permintaan. Lebih tepatnya permintaan itu adalah berbagai jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Di teori permintaan menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga dan patuh pada hukum permintaan. Titik hukum permintaan dijelaskan oleh konsumen akan turus ceteris paribus. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum permintaan, yaitu yang pertama, naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan. Yang kedua yaitu naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya lebih murah. Jadi dapat bisa ditarik kesimpulan apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dan apabila harga turun, maka jumlah yang barang diminta akan mengalami kenaikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan dari berbagai jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva ini menghubungkan koordinat pada sumbu harga, yaitu sumbu Y, dengan sumbu jumlah barang, yaitu sumbu X. Kurva permintaan akan bergerak ke kiri atas, ke kanan bawah, maksudnya 40 harga mengalami penurunan. Maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan mengalami kenaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yakni harga barang. Sesuai dengan hukum permintaan, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif. Bila harga naik, maka permintaan akan turun dan sebaliknya. Yang kedua yakni pendapatan. Hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang diminta adalah positif. Bila pendapatan seorang meningkat, maka akan meningkatkan permintaan terhadap suatu barang pula. Yang ketiga yakni selera. Selera memiliki hubungan yang positif dengan jumlah barang yang diminta semakin tinggi, selera konsumen terhadap suatu barang semakin banyak. Yang keempat yakni iklan. Hubungan advertensia dengan jumlah barang yang diminta adalah positif. Advertensia untuk barang pengganti akan mempunyai dampak negatif terhadap jumlah barang yang dijual karena menyebabkan konsumen berpindah ke barang pengganti tersebut. Yang kelima yakni jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah anggota atau masyarakat atau penduduk maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Selanjutnya kita akan bahas tentang barang pokok dan barang non pokok. Yang pertama barang pokok. Barang pokok itu merupakan barang-barang yang selalu harus diprioritaskan, yaitu menjadi kebutuhan gitu. Contohnya seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu barang non pokok. Barang non pokok ini adalah barang yang bisa dikatakan barang dapat banyak jenisnya. Yang pertama yaitu rokok, yang kedua gas dan bensin, yaitu dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil wawancara dengan pemilik toko. Toko Ibu Tukime ini sudah berjalan sekitar 25 tahun lebih. Terus faktor apa saja yang menyebabkan permintaan pelanggan itu naik ataupun turun? Yaitu banyak sekali faktornya. Yang pertama, kalau di saya itu ketika musim panen, maka permintaan beras pun berkurang. Banyak karena rata-rata sudah mempunyai beras sendiri. Tapi ketika banyak musim orang menikah, itu banyak yang membeli beras, Mbak. Soalnya buat dibawa untuk seperti becak gitu. Kalau barang pokok maupun non pokok, apakah ada perbedaan dari segi permintaannya, Bu? Kalau di sini lebih banyak permintaan barang pokok, Mbak, daripada non pokok. Walaupun semisalnya barang pokok harganya naik, tapi tetap banyak yang mencari. Walaupun begitu barang pokok juga banyak yang mencari. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan permintaan barang pokok dan non pokok yang terletak pada kondisi permintaan barang pokok yang banyak ataupun tinggi. Kondisi permintaan pada barang non pokok adalah mengikuti kebutuhan yang tidak selalu setiap hari. Digunakan titik kebutuhan ini dalam permintaan untuk kebutuhan yang waktu yang lama relatif kurang penting sehingga dapat ditunda. Titik dari segi kegunaan barang pokok dan non pokok adalah berbeda. Masyarakat cenderung memenuhi kebutuhan barang pokok terlebih dahulu daripada barang non pokok. Walaupun begitu, bukan berarti barang non pokok tidak penting karena barang non pokok nantinya juga akan melengkapi barang pokok. Permintaan terhadap barang pokok selalu tinggi untuk barang pokok ketika harganya naik ataupun tinggi, maka yang tidak berpengaruh bagi masyarakat karena pada dasar ini adalah barang pokok. Jadi ketika barang pokok itu mengalami kenaikan harga, maka permintaannya pun tetap, karena itu bisa dikatakan sesuai hasil penelitian di lapangan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu yaitu pada saat harga murah. Jika harga murah, maka kebanyakan masyarakat desa akan membelinya lebih banyak untuk menyetoknya di rumah. Selain itu karena ada acara besar seperti pernikahan, syukuran sehingga banyak permintaan untuk acara tersebut. Penjual juga menyediakan barang lain ketika barang tidak ada titik sehingga masih dapat mempertahankan jumlah permintaan konsumen. Contohnya seperti pembelian beras. Permintaan pembelian beras di toko Ibu Tukimi ini ketika banyak yang mengadakan resepsi pernikahan, maka permintaan beras akan naik. Dan jika tidak banyak yang mengadakan resepsi pernikahan, dan maka permintaan beras pun sedikit karena rata-rata warga sekitar sudah mempunyai beras sendiri karena memiliki hasil panen sendiri. Berbeda halnya dengan barang non pokok. Ketika barang non pokok mengalami kenaikan harga, maka para konsumen itu lebih memilih untuk mencari barang lain yang harganya lebih murah. Jadi seperti menggantikan alternatif lain yang barangnya itu juga jenisnya sama tapi dengan harga yang berbeda. Jadi kesimpulannya menurut saya yaitu analisis tentang harga yang mempengaruhi permintaan itu maksudnya terhadap barang non pokok. Karena ketika barang pokok itu mengalami harga kenaikan, permintaan masyarakat itu tetap sama karena barang pokok itu sangat diperlukan. Ketika itu terjadi kepada barang non pokok, ketika barang non pokok mengalami kenaikan harga, maka para konsumen itu lebih memilih untuk mengganti misalnya merek ataupun jenisnya yang harganya sedikit lebih murah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.